Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Ahmad, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan saya ya kayak nama saya Misbahul Munir dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya juga saya minta izin ya Kak untuk mewawancarai Kakak berkenaan dengan aktivitas Kakak sebagai aktivis di kampus nih Kak. Oke, baik, silakan Kak. Oke, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, saya ingin bertanya mengenai aktivitas Kakak di kampus sebagai aktivis kampus. Nah, apakah diperbolehkan untuk memulai wawancaranya sekarang, Kak? Oke, silakan lanjut ke pertanyaan aja. Baiklah, Kak. Saya mulai pertanyaannya, kayak pertanyaan pertama mengenai apa sih motivasi Kakak agar terus bergerak maju di dalam sebuah organisasi? Motivasi saya terus berada dalam organisasi yaitu teguh dalam pendirian, setia pada proses. Terus tentunya saya selalu berpikir positif mengenai hal apapun itu dan membuang semua hal-hal yang menurut saya itu negatif gitu. Mungkin Oke. itu aja. Dari beberapa motivasi yang Kakak berikan nih, kira-kira apakah ada visi dan misi untuk bergabung di dalam sebuah organisasinya? Di kampus-kampus tentunya banyak organisasi dan tentunya setiap mengikuti organisasi diperlukan visi misi untuk mengikuti organisasi tersebut. Saya ambil salah satu contoh organisasi yang ada di kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Kak. Oke. Visi misi saya mengikuti HMJ tersebut yaitu menjadikan sebuah organisasi yang komunikatif dengan cara mengembangkan jiwa profesionalitas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di HMJ tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Siap, Kak. Oke, kan tadi Kakak sudah menjelaskan beberapa visi dan misi Kakak nih. Ya. Kemudian, apa sih keuntungan bagi kita gitu mahasiswa ketika kita aktif di dalam sebuah organisasi? Buat mahasiswa yang belum siap mengikuti organisasi-organisasi, sebenarnya jangan takut gitu. Karena ketika kita mengikuti sebuah organisasi, tentu banyak manfaatnya gitu, banyak keuntungannya. Salah satunya yaitu menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin atau disebut dengan leader gitu kan. Terus bisa meningkatkan kualitas kita dalam public speaking tentunya Kak. Dan ketika mengikuti organisasi juga kita bisa mengatur waktu dengan baik gitu kan. Karena orang yang mengikuti organisasi udah tentu banyak kegiatannya gitu. Makanya dengan mengikuti organisasi kita bisa mengolah waktu dengan baik gitu. Bisa memilih waktu dengan baik dan juga tentunya manfaat selanjutnya yaitu mendapatkan relasi yang banyak kata. Oke, Kak, saya tertarik mengenai pernyataan Kakak tadi yang terakhir mengenai relasi. Jikalau keuntungan yang diperoleh adalah relasi yang banyak, bukankah tidak hanya di dalam organisasi saja kita bisa mendapatkan relasi itu? Iya, memang benar. Tidak hanya dalam organisasi saja kita bisa mendapatkan relasi gitu kan. Tetapi dalam sebuah hal pekerjaan itu bisa juga mendapatkan relasi dalam sebuah hal bisnis gitu, wirausaha itu akan mendapatkan relasi gitu kan. Tetapi relasi dalam berorganisasi itu menurut saya akan menimbulkan banyak manfaat di kemudian hari. Berarti dengan adanya relasi itu kita bisa mendapatkan salah satu kunci kesuksesan yaitu orang dalam. Ya, Oke. Kemudian nih ada pertanyaan lagi Kak. Menurut Kakak organisasi yang bergerak di bidang apa yang menjadi fokus Kakak? Yang menjadi fokus saya tentunya yaitu organisasi dalam bidang akademik. Yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan itu. HMJ ya Kak ya? Ya, HMJ. Kenapa saya lebih tertarik untuk masuk ke HMJ? Karena HMJ itu langsung sangkut pautnya dengan para dosen. Lebih banyak berkomunikasi, berkontribusi dengan para dosen gitu. Makanya saya tertarik dengan organisasi HMJ tersebut. Oke. Nah,
Nah, saya juga ingin bertanya lagi nih, menurut kakak, kapan sih waktu yang tepat bagi kita nih para maba atau teman-teman mahasiswa yang lain untuk bergabung di dalam organisasi? Menarik nih pertanyaannya. Karena saya masuk organisasi itu pas semester 1, semester 2 lah, satu akhir mau ke semester 2. Saya langsung mengikuti banyak organisasi gitu kan. Dan ketika saya sudah mengikuti organisasi tersebut, saya merasakan dampak negatif gitu. Sebenarnya tidak buruk-buruk amat dampaknya gitu kan. Tetapi itu membuat perkuliahan saya menjadi anjlok gitu, menjadi down gitu. Ketika setelah mengikuti organisasi tersebut. Terus waktu yang tepat untuk mengikuti organisasi setelah saya merasakan apa yang saya rasakan, yang pas itu untuk mahasiswa yang mau ikut organisasi itu waktunya itu pas semester 3 atau semester 4. Kenapa? Karena kita semester 1, semester 2 bisa menanyakan langsung kepada orang yang sudah berada dalam organisasi tersebut, menanyakan bagaimana sih perkembangan di organisasi ini gitu kan, apakah baik atau gimana gitu kan. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari orang tersebut, wah kita tertarik nih, barulah kita masuk. Berarti bisa disimpulkan bahwa di semester 1 dan 2 kita mengkaji dulu nih sesuai dengan minat kita, kemudian baru di semester 3 dan 4 kita mulai bergabung di sebuah organisasi ya. Oke. Nah, saya juga ingin bertanya nih Kak, mengenai tips dan trik nih ketika kita bergabung ke dalam organisasi itu yang seperti apa? Tips. Nah, buat kalian mahasiswa mau masuk organisasi itu jangan asal masuk gitu kan. Kenapa jangan asal masuk? Ketika kalau asal masuk itu wah akan fatal gitu kan. Dan menurut saya salah satu tipsnya yaitu kembali lagi kepada diri mahasiswa masing-masing gitu kan. Contoh saya ambil, saya mempunyai jiwa berwirausaha gitu kan. Ketika di kampus ada unit kegiatan mahasiswa koperasi gitu kan, kan koperasi masih sama nikah sama wirausasaha gitu kan. Wah, ada UKM koperasi gitu kan, ya sudah saya langsung mendaftarkan diri saya ke UKM tersebut. Berarti kita mendaftarkan ke organisasi itu sesuai dengan soft skill kita ya, sesuai dan minat dan bakat kita. Sesuai minat bakat kita. Oke, satu lagi kan nih pertanyaan biasanya terakhir ini pamungkas nih Kak. Saya ingin bertanya bagaimana nih pendapat Kakak atas pernyataan aktivis itu lambat dalam menyelesaikan pendidikannya. Sebenarnya saya tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa aktivis itu memperlambat perkuliahannya. Memang iya, karena dia lebih banyak meluangkan waktunya di organisasi dibandingkan di kelas gitu kan. Di kelas bisa saja nyampe 2 jam 4 jam, sedangkan di organisasi bisa berjam-jam ataupun bermalam-malam gitu kan. Dan ketika seorang mahasiswa aktivis, mohon maaf, itu rela meluangkan waktunya, waktu perkuliahan maksudnya, demi mengikuti organisasi-organisasi tersebut, karena dia merasa bahwa menjadi mahasiswa aktivis itu dia mendapatkan feedback gitu. Berarti secara tidak langsung Kakak menyetujui bahwa seorang aktivis itu lambat dalam menyelesaikan pendidikannya. Ya, makanya jangan salah menilai bahwa wah si kakak ini kenapa sih kuliahnya udah semester 11, udah semester 12 kok belum lulus aja gitu kan. Sebenarnya kan dia masih ingin berkontribusi dalam organisasi tersebut. Belum siap untuk meninggalkan mungkin organisasi tersebut. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya Kak, karena sudah berkenan diwawancara oleh saya. Dan juga saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Kakak. Sebelumnya saya terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.